Hai, kembali lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan juga edukasi seputar pasar saham di Indonesia. Sebelumnya disclaimer on buat teman-teman, untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi sifat yang kita berikan hanya informasi dan juga edukasi aja. Teman-teman, seperti biasanya kita terus juga mengingatkan untuk teman-teman, kita minta untuk dukung terus channel kita dengan cara share, komen, like, dan juga subscribe channel ini agar selalu bisa memberikan kita semangat untuk terus berkreasi di konten ini melewat platform YouTube ini agar selalu memberikan edukasi seputar pasar modal Indonesia. Teman-teman, seperti biasa kita coba buka dulu dari IHSG perdagangan hari ini 2 Februari 2023 ya. Tanggal cantik ya, 22, biasanya pada banyak diskon tuh. Jadi kalau untuk eh, bursa e-commerce ya, kalau untuk orang-orang yang di e-commerce biasanya jadi tempat untuk jualannya asik tuh karena banyak promo. Tapi kalau untuk di pasar saham hari ini kita lihat ya, kita juga seneng juga ya hari ini karena ISG-nya menguat 0,41%, ditutup di area 6.890, menguat ya, di topang juga dengan volume perdagangan yang cukup baik untuk pergerakan ISG hari ini. Cuman masih tetap harus diperhatikan bahwasanya ISG secara swastik masih berada di wilayah overbought-nya, secara MACD mungkin masih menunjukkan wilayah pergerakannya ya. ISG juga ditutup hari ini masih di wilayah MA 60-nya. Kembali kita ada view kita kalau misalnya nanti ISG akan ada pelemahan ya. Meskipun biasanya secara uh, historical ISG biasanya di bulan 2 sampai dengan bulan 3, bulan Februari sampai bulan Maret biasanya bagus ya secara pergerakannya. Secara pergerakannya biasanya bagus nih kalau kita lihat tahun lalu aja. Ini sudah masuk bulan 2 nih, bulan 2-nya di sini sampai dengan Maretnya ada peningkatan terus. Jadi kita juga berharap ISG bisa naik terus, bahkan sampai ini menguji kalau dulu di bulan April ya 2022 dan juga di September sempat ke wilayah 7 ribuannya untuk IHSG. Pergerakan IHSG kalau misalnya kembali menguat, bisa perhatikan terkait dengan MA 100-nya sebagai wilayah resist untuk pergerakan IHSG-nya. Oke, kita coba bahas beberapa saham yang ada di view kita. Yang pertama ada dari saham Akra atau AKR Korporindo. Hari ini harga ditutup menguat ya, menguat dengan pattern yang candle yang cukup baik ya. Hari ini menguat 4%, ditutup di area 14.25. Secara volume juga menarik, lebih besar daripada kemarin. Kemudian secara MACD ini kembali menguat ya, sekilas kembali menguat. Secara swastik kemarin memang sempat ada golden cross ya, tanggal 1 menguat, dan hari ini menguat juga. Untuk Akra, view kita dalam jangka waktu dekat mungkin akan menguji ke wilayah ini ya, karena juga pergerakannya masih tertahan di MA 100-nya ya, tapi dalam jangka waktu dekat mungkin akan menguji area 14.50. Dalam jangka waktu menengahnya akan menguji wilayah ini ya sebagai resist kuatnya 15.50-nya ya. Jadi bisa perhatikan nanti 15 15 ya 1550-annya sebagai area resist berikutnya. Oke, coba kali ini kita coba mungkin akan bahas juga secara flow foreignnya untuk saham Akra atau AKR Korporindo. Hari ini juga kalau kita lihat secara pergerakan foreign yang masuk nih ya, pergerakan foreign yang masuk dalam 3 hari terakhir ada peningkatan ya secara grafiknya ini. Kalau bisa dilihat di sini ya, peningkatannya cukup baik dari 6 miliar, 14, dan hari ini diakumulasi di 22 miliar. Kalau kita lihat secara keseluruhan mulai dari mulai dari
2 minggu ke belakang ya. Sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 1 2 3 ya. Kalau 2 minggu ke belakang kita lihat lebih banyak akumulasinya ya, kalau kita lihat mungkin dalam 10 hari perdagangan terakhir juga dari sini ya, 10 perdagangan terakhir lebih banyak akumulasi, hanya 2 aja yang merah. Outflow-nya juga tidak terlalu besar ya, lebih banyak inflow-nya dari asing. Untuk AKR Corporindo kita masih bisa view-nya dalam jangka waktu dekat mungkin menguji ke sini ya. Kalau kita lihat potensinya berapa ya? Coba kita cek bersama teman-teman. Ya, ada 2%. Ya, ada 2% untuk potensinya. Mungkin yang ingin bermain cepat, trading cepat ya, intraday, mungkin bisa perhatikan wilayah itu. Tapi kalau misalnya dia break dan keluar dia dari area 1360-nya, mungkin bisa untuk keluar dulu ya. Bisa untuk keluar dulu. Untuk Akra, kemudian coba kita bahas. Ini ada satu saham dari sektor properti. Ada Pakuan. Pakuan hari ini juga ditutup menguat ya, 1,7%. View kita Pakuan masih sama dengan beberapa hari lalu ya. Kalau yang kemarin mungkin sudah sempat ikut dan juga sudah entry, view kita masih sama, masih akan menguji sampai dengan area MA 200-nya. Hari ini pergerakan Pawon ya, Pakuan. Pergerakan Pakuan tertahan di MA 100 dan juga MA 60-nya, closingnya di MA 60-nya. Secara pergerakan bergerak juga sampai menyentuh dengan MA 20-nya. Jadi mungkin masih akan sideways kecil ya. Kalau kita lihat secara pergerakan mungkin akan membentuk sideways di wilayah ini. Bagi yang belum punya mungkin bisa perhatikan juga untuk wilayah 448 sampai dengan wilayah 440 sebagai wilayah entry. Kalau ingin nakal-nakal sedikit boleh coba-coba mungkin masuk ya di wilayah MA 60-nya ya. Di 455 ya, 454 berarti 454 sampai dengan 450 bisa ditahan sampai wilayah itu. Mungkin dalam waktu dekatnya menguji sampai dengan 460. Kita masih melihat, tapi untuk pergerakan pawon masih akan bergerak sampai dengan resist berikutnya di area 470-an ya, karena di sini nanti akan ada ya, mungkin akan ada demand baru lagi ya. Secara view menengahnya ini masih bergerak di wilayah sideways-nya. Secara pergerakan MACD juga masih hijau. Secara stochastic juga menunjukkan ada golden cross ya. Sudah golden cross. Coba kita lihat secara inflow asing. Untuk saham Pakuan, oke, Pawon. Coba kita perhatikan. Ya, Pawon sebelumnya ada distribusi outflow cukup besar ya, ada buangan cukup besar. Tapi kita lihat dalam 2 hari perdagangan terakhir juga hijau. Untuk secara asing mulai masuk ya. Kita lihat secara buangan juga ini dikit ya. Buangannya dikit, jadi pembeliannya 6 miliar dan buangannya cuma 32 jutaan. Secara pergerakan mungkin masih wilayah sideways-nya. Jadi ini menarik ya, buat kita menarik untuk apabila besok ada kembali inflow masuk. Justru itu akan menunjukkan adanya akumulasi yang cukup banyak. Saham Pakuan. Saham berikutnya masih dari wilayah properti. Kita coba ke Ciputra. Ini kalau Ciputra memang sudah sesuai dengan target kita. Ya, Ciputra hari ini tertahan di area 955-nya. Sorry, 995. Tadi sempat ke wilayah 1000 ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita lihat ini sudah sempat mengenai wilayah 1000-nya sebagai area resist kuatnya. Buat teman-teman yang sudah punya barang dari yang kita infokan sebelumnya ya, di area 950-annya, congrats sudah cuan ya buat teman-teman. Tapi untuk Ciputra, kita apabila besok berhasil break di atas wilayah 1000-nya, kemungkinan Ciputra akan membentuk resisten baru di sini ya, di 1025-nya. Teman-teman untuk Ciputra bisa perhatikan, kalau yang sudah punya barang di bawah mungkin bisa hold sampai dengan wilayah ininya ya,
sampai dengan wilayah 1025-an. Secara pergerakan MACD menunjukkan ke wilayah positif, secara swastik juga masih bergerak ke area positifnya, meskipun kita lihat di sini ada sudah wilayah overbought-nya ya. Nanti bisa perhatikan. Kalau ingin masuk, teman-teman bisa perhatikan wilayah entry-nya nanti di wilayah 960-an ya. 960-an sampai dengan 950 sebagai wilayah entry Ciputra. Bagaimana secara inflow? Coba kita lihat CTRA. Ya, secara inflow terlihat ada akumulasi tidak terlalu masif, tapi kalau kita lihat ini sebenarnya sudah mulai dari tanggal 25 Januari ya, mungkin sampai dengan 7 hari 8 hari 1 2 3 4 5 6 7 hari ke belakang ya. 7 hari ke belakang ada akumulasi asing, harganya sekarang sudah mulai bergerak ya. Kalau kita lihat di kemarin mulai dari tanggal 18 910, 945, 965 kemudian bergerak di wilayah ini sampai dengan 935 ya. Kita sempat infokan di sini untuk kalau ingin bermain intraday. Kemudian sempat 970 turun lagi dan hari ini sampai ke 1000, menyentuh ke 1000-nya dengan akumulasi yang juga terus dilakukan oleh asing. Ciputra, setelah Ciputra ini ya, kita punya Bang Jago. Bang Jago ya sudah di atas MA20 secara candle, ditutupnya menguat. Hari ini menguat 12%, signifikan dengan volume perdagangan yang menarik. Secara pergerakan swastik juga sangat menarik ya. Untuk pergerakan Bang Arto secara MACD kembali menguat ya, dan masih menuju wilayah positifnya. Kemudian untuk Arto dalam jangka waktu dekat kita memperkirakan untuk Arto apabila misalnya ingin besok mencoba keberuntungan ya, coba beruntung lah ya teman-teman ya, bisa perhatikan wilayah 3.900 ya sampai dengan wilayah 4.000 sebagai area resist berikutnya. Ini masih ada potensial sampai dengan 10%-an ya, ada 300 poin pergerakannya. Jadi kemungkinan kalau bisa sampai kena resistnya ya akan ada cuan sampai dengan 10% untuk Arto sebagai bank-bank sekalian ya. Secara pergerakan inflow asing coba kita cek di sini. Ya, cukup besar ya kalau kita lihat secara pergerakan 3 hari ke belakang, 4 hari ke belakang ya. Ada dari merah nih ya, kalau lihat dari mouse-nya buangan cukup kuat, mulai mereda dan akhirnya boom ditutup dengan info yang cukup menarik untuk pergerakan saham Arto. Sebelumnya juga kalau kita lihat di sini secara ini 11 hari ya, 11 hari ke belakang masih lebih banyak yang hijau ya, 1 2 3 4 5 6 ya, imbang 50-60 ya. Jadi tapi kita view-nya adalah hari ini ada akumulasi yang cukup kuat dari Bang Arto teman-teman. Untuk Bang Arto kemudian sudah sempat kita sampaikan yang saham yang satu sini ya, Bang Neo Commerce. Bang Neo Commerce juga masih menjadi view kita ya. Kita lihat di sini untuk pergerakan Bang Neo Commerce hari ini volumenya cukup bagus ya. Kemudian secara pergerakan MACD juga bergerak ke area positif lagi, tambah kuat, hijaunya hijau pekat. Kemudian secara stokastik juga sudah ada golden cross. Kita sudah infokan teman-teman ya sebelumnya. Untuk Bang Neo Commerce atau BBB hari ini tertahan di MA 100-nya, sudah berhasil melewati wilayah MA 60-nya ya. Ini menguji di wilayah situs kecil kita ya. Apabila berhasil break di atas MA 100 ya, kemungkinan untuk Bang Neo Commerce akan menguji sampai dengan wilayah resist berikutnya di wilayah 1000 atau bertepatan dengan MA 200-nya. Coba kita pergerakan secara inflow asingnya.
BBB, Bank Nia Commerce. Ya, kita lihat di sini ya, secara pergerakan inflow asing, secara tren sebenarnya sedang menurun. Kemudian ada akumulasi ya, ada akumulasi, ini ada akumulasi cukup besar. Akumulasinya, kemudian ada akumulasi, distribusinya kecil-kecil. Secara pergerakan juga masih akumulasi ya, dan hari ini akumulasinya sama dengan 12 miliar ya, sangat besar ya ini untuk Bank Nia Commerce. Ya kalau kita lihat di sini juga mungkin ya sekilas dari awal Januari, pembukaan Januari juga masih lebih banyak yang akumulasi ya. Buangannya tidak ada yang sampai 2 digit untuk buangannya, tapi untuk akumulasinya juga kalau kita lihat di sini udah 13 miliar, di sini 12, ya udah 25 ya. Jadi barang yang dimiliki asing juga cukup banyak, jadi itu memberikan sense positif untuk kita untuk bisa memperhatikan saham ini. Secara teknikal ya bisa perhatikan wilayah MA 200 sebagai resist berikutnya. Kemudian teman-teman ada dari perbankan, coba kita lihat ada BBNI. Oke, BBNI ya. Ini sudah sempat kita gambarkan untuk garis view kita ya. Coba kita hapus dulu. Ya, sempat kita gambarkan tadi kan sempat ada pelemahan ya, akan ada pelemahan dulu, dan hari ini juga sudah masuk di wilayah pelemahannya, tertahan di area MA 100-nya, bertepatan di area 9100 sebagai closing, ditutup melemah 0,2%. Secara pergerakan MACD mungkin ada penurunan, secara swastik ada penurunan juga, tapi justru ini view kita adalah sebagai titik entry teman-teman ya, karena nanti mungkin akan mantul lagi ya. Tadi sudah sempat ada gambarnya ya teman-teman. Ini begini dulu, kemudian nanti naik lagi ya kan, naik, kemudian mungkin akan turun lagi dulu sebelum nantinya akan kembali menguat ya. Sebelum nantinya akan kembali menguat teman-teman. Target kita masih sama, BBNI mungkin akan menguji area 10.000-nya ya. Sebelumnya nanti akan menguji area 9.900 sebagai resist kuatnya, dan mungkin akan menguji di wilayah 9.600 sebagai ini resist pertamanya, dan mungkin wilayah 9.900 sampai dengan 10.000 sebagai resist kuatnya nanti. Teman-teman, untuk BBNI justru menjadi titik entry-nya ya, karena ini sudah ada penurunan, sudah sebelumnya rally cukup tinggi dan mulai ada pelemahan. Justru ini sebagai pantulan untuk nanti kembali menguat secara pergerakan asing. Coba kita lihat untuk Bank BBNI. Bank BBNI kemarin ada buangan 39 miliar, sebelumnya ada buangan lagi 71 miliar ya. Dari 4 perdagangan hari terakhir memang cukup melemah, tapi hari ini melemah 9.100 closingnya, tapi ada akumulasi asing sebesar 25 miliar. Ini justru menunjukkan kita bahwasanya BBNI masih diakumulasi. Secara pergerakan justru ini menjadi titik entry-nya ya, karena sebelumnya dari pergerakan mulai Januari mungkin ya, mulai Januari juga asing masuk ya, cukup banyak nih asing masuk, banyak ya, ada yang 3 digit nih. Kita lihat dari akhir bulan kemarin, bulan Januarinya sampai ratusan miliar. Ada pengurangan sedikit, justru itu wajar karena mungkin ada yang TP-TP dikit ya, tapi hari ini justru mulai masuk lagi, menunjukkan kita optimis untuk BBNI masih akan bergerak naik lagi. BBNI. Kemudian ada satu saham lagi, Java, dari perayam-ayaman ya. Oke. Saham Java ini ditutup menguat 1,12%, ditutup di area 1355, 1355-nya, tertahan di area MA20 dengan resist di area MA100-nya. Pergerakan Jafar ini kalau kita lihat secara sasik menunjukkan ke arah positif, secara MACD juga ya mulai meningkat ya, hijaunya hijau mulai cukup pekat. Kalau kita lihat pergerakannya, pergerakannya cukup menarik ya. Untuk Java ya kalau kita lihat di sini nanti mungkin bisa dibatasi sebagai area supportnya ya. Ini sekarang tertahan di sini. Kemudian area resist pertamanya mungkin masih tertahan ya. Kita melihat untuk Java karena sehubungan dengan ada peningkatan ya, peningkatan polanya
menarik. Ini Java kemungkinan akan masih menguji di area MA 200-nya, di area 1420-annya ya. Area 1400 bisa perhatikan sebagai area resist karena sebelumnya kita lihat di sini ada volume yang cukup baik ya. Untuk Java coba kalau kita lihat secara inflow asing, apakah semenarik itu? Ya, Java coba kita cek dulu sebentar tadi ya. Ini perdagangan tanggal 31 Januari ya, tanggal 31 Januari. Ya, tanggal 31 Januari ada akumulasi cukup banyak ya. Secara pergerakan asing, Java dari 11 hari terakhir hanya satu aja ada buangan kecil ya. Buangannya juga cukup wajar di tanggal 25 Januari. Selebihnya asing masih akumulasi. Pergerakan untuk Java tadi seperti yang kita gambarkan secara teknikal, Java bisa diperhatikan. Misalnya apabila masuk, mungkin bisa perhatikan wilayah entry, bisa antri aja dari area 1335-nya sebagai area entry sampai dengan 1350 sebagai area entry, dan dalam jangka menengahnya masih akan uji ke area MA 200-nya. Teman-teman, itu untuk bahasan saham kita kali ini ya. Mungkin itu aja dulu teman-teman bagi yang udah punya saham dan udah mulai ada gainnya, congrats ya udah cuan. Mungkin kalau yang masih view-nya jangka panjang bisa hold dulu. Yang udah cuan ingin realisasikan silakan bisa direalisasikan teman-teman ya. Sekali lagi kita ingatkan bahwa keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Kita juga tidak lupa untuk selalu meminta support teman-teman semua untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel ini agar selalu memberikan kita semangat untuk berkonten terus ya, untuk memberikan informasi dan edukasi serta view-view terkait dengan pasar modal Indonesia. Teman-teman, mungkin itu aja untuk waktunya. Salam cuan dan see you.